Halo pemirsa, assalamualaikum semuanya, adik-adikku yang soleh dan soleha, apa kabar? Di pertemuan kita kali ini, saya akan berbagi sedikit tips cara menghilangkan bau kaki, melanjutkan video saya yang sebelumnya yang seputar kaki, yaitu yang cara merawat kaki agar lembab dan cantik, dan juga cara merawat kaki yang kering dan kusam. Nah, di video kali ini yang ingin saya bahas sedikit kasih tambahan tipsnya adalah cara menghilangkan bau kaki. Ini khususnya buat yang aktivitas seharian kerja itu harus menggunakan sepatu dan harus sepatuan sepanjang hari gitu loh. Jadi tip ini semoga ada manfaatnya begitu loh. Jadi penyebab bau kaki itu tidak lain dan tidak bukan adalah bakteri ya Beb ya, bakteri dan juga banyaknya keringat yang ada di sekitar kaki, sehingga keringatnya itu semakin bertumpuk-tumpuk dan itu menyebabkan bau gitu loh. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah kunci utama cara merawat kaki supaya nggak bau, supaya kakinya itu sepanjang hari tetap wangi ya. Itu yang pertama, kuncinya adalah mau nggak mau kita harus luangkan waktu rajin untuk membersihkan kaki. Jadi kaki itu bukan hanya sekedar waktu saat mandi gitu, enggak Beb. Jadi emang kita harus benar-benar meluangkan waktu, sediakan waktu khusus untuk merawat kaki, terutama ya di sela-sela jari kaki kita gitu loh. Terus di antara kuku-kuku itu, daerah sekitar kuku itu juga memang kita harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ada dua poin penting. Nah, yang pertama itu selain memang kunci utamanya itu pasti ya, kita harus memang meluangkan waktu khusus untuk merawat kaki kita, bukan hanya sekedar mandi tok, tapi juga kita harus benar-benar meluangkan waktu kita untuk merendam kaki kita loh Beb. Yang sudah saya lakukan ini kemarin 2 hari yang lalu sebelum saya bikin video ini adalah yaitu cara paling sederhana dan ini sudah terbukti ya, sudah saya praktekkan sendiri cara ini, yaitu merendamnya dengan lemon. Dengan lemon, yaitu irisan lemon ini contohnya seperti ini. Kemarin saya nyoba merendam kaki menggunakan air lemon ini dengan garam, terutama pasti dengan air ya, dan itu airnya harus air hangat Beb. Kalau yang selama ini saya lakukan itu kan merendam kakinya tuh cuma pakai air hangat sama garam tok. Kemarin saya nyobain pakai lemon dan memang itu terasa membuat kaki itu berbeda gitu loh. Apa mungkin karena memang pengaruh dari air lemonnya kan, karena kalau lemon ketika kita peres itu airnya itu kan akan mengeluarkan satu kayak butiran apa gitu loh yang membuat aromanya itu benar-benar itu membuat kaki ini halus banget loh. Dan memang sudah sudah dipercaya bahwa lemon itu bisa membasmi kuman di sekitar kaki gitu loh. Jadi ini yang benar-benar membuat kaki itu nggak bau ya, karena si lemon ini. Atau kalau memang lemon nggak ada juga pakai cuka itu juga bisa. Cuka kan asam, kalau menurut saya sih kayaknya sama-sama asamnya, jadi itu yang membuat si bakteri kuman penyebab bau kakinya itu pada wafat gitu loh. Jadi itu cara yang pertama adalah ya, tipsnya adalah rajin membersihkan kaki ya. Kita harus meluangkan waktu khusus untuk merawat kaki kita, terutama di sela-sela jari-jari kaki kita loh Beb, dan juga daerah sekitar kuku itu loh, daerah sekitar kuku kaki itu kan memang itu harus banyak memperhatikan, kita harus perhatikan gitu loh. Nah, kemudian juga harus kita rendam. Nah, rendam dengan menggunakan air lemon dan garam. Itu saat perendaman itu biasanya kaki itu, sel kulit kaki yang kering dan kasar itu biasanya kan akan lembek. Nah, kemudian kita gosok pakai batu apung atau dengan sikat gitu ya. Intinya kita menggunakan sesuatu untuk menggosok daerah kaki yang terutama daerah tumit sama bagian jempol itu ya, kita gosok supaya sel kulit mati yang keringnya itu hilang gitu loh, dan itu akan tergantikan dengan sel kulit yang baru. Dan setelah direndam itu si kulit kaki ini akan terasa beda banget rasanya, terutama saat perendamannya tuh saya praktekkan sendiri tuh pakai air lemon kemarin loh. Kemudian saat merendam itu
kita harus perhatikan juga bagian sela-sela jari-jari kakinya itu loh. Ini biasanya ini yang jarang sekali diperhatiin, ini daerah sini, daerah setiap jari-jari kaki itu ya, kita beri perhatian gitu, gosok-gosok pokoknya sampai keluar kotorannya pada keluar, pada ngelotok semuanya. Lah itu apa namanya, itu nanti setelahnya itu akan lembut, terutama juga bagian tumit. Nah tumit ini yang paling kadang itu sering terjadi kasar dan keras itulah. Nah makanya sering-seringlah merendam kakinya ini supaya bagian tumitnya itu agak yang keras itu lembek dan tergantikan dengan kulit yang baru gitu loh. Dan merendamnya ini juga nggak perlu lama, nggak perlu terlalu sering-sering amat. Kalau yang biasa saya lakukan itu sekitar 1 minggu sekali kalau lagi rajin, kalau lagi males 2 minggu sekali. Tetapi intinya harus ada waktu untuk perhatian buat si kaki kita ini supaya nggak bau begitu loh. Kemudian cara yang selanjutnya setelah kaki direndam itu ya, setelah dikeringkan juga terutama juga, jadi jangan biarkan kaki kita itu dalam keadaan basah dan lembab loh beb ya, terutama buat yang memang harus menggunakan kaki sepanjang hari. Ini penting sekali bahwa sebelum menggunakan kaos kaki, sebelum menggunakan sepatu, pastikan kaki itu dalam keadaan kering. Nah kemudian juga jangan lupa nih, yang gak kalah pentingnya adalah sering ganti kaos kaki. Jadi kalau yang seharian harus pakai kaos, harus pakai sepatu, itu minimal ganti kaos kakinya itu kalau memang kondisinya benar-benar banyak berkeringat gitu lah ya, itu minimal 3 kali ganti kaos kaki. Jadi jangan sampai satu kaos kaki untuk seharian, aduh kasihan untuk kakinya. Jadi minimal ganti 2 kali sehari atau 3 kali juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kan membuat si kondisi kaki itu nyaman, dan kalau sudah nyaman kan insya Allah baunya juga nggak begitu menyengat gitu loh beb. Kemudian untuk yang terakhir setelah kaki kita rendam dengan air lemon tadi ya, setelah air lemon itu kan kondisi kaki akan lembab dan lembut gitu loh ya. Nah kemudian jangan lupa olesi pelembab, ini untuk melembabkan kaki. Jadi setelah kaki direndam itu, jangan lupa dia juga oleskan pelembab gitu loh ya. Kalau buat yang sibuk bekerja mungkin bisa dilakukan kalau pas weekend atau pas kalau malam hari gitu loh, tapi intinya ya harus diperhatikan kondisi kaki gitu loh. Dioleskan dengan pelembab. Kalau saya sih menggunakan minyak zaitun. Nah, teman-teman bisa gunakan minyak yang ada, baby oil yang ada, ataupun apapun yang ada, tapi intinya itu untuk melembutkan kaki. Dan kaki kalau sudah direndam kemudian dikasih pelembab minyak ini, itu akan membuat kaki itu kayak merasa nyaman banget gitu loh, lembab, lembut, udah gitu lemes lagi. Pokoknya membuat kaki itu benar-benar itu cantik gitu. Kalau saya yang merasakan seperti itu, dan juga merasa kaki ini begitu kayak mendapatkan perhatian khusus dan spesial dari kita gitu loh. Kayak namanya juga kaki ya, tanpa kaki kita nggak akan bisa kemana-mana gitu loh. Kemudian untuk yang terakhir, kalau untuk yang terakhir ini opsi ya, ini pilihan ya, terserah pengen kakinya wangi atau enggak, itu biasanya terserah. Yang penting intinya yang saya tekankan di sini adalah cat kaki kita itu sudah mendapat perhatian khusus, memperhatikan kaki sudah dari ke sela-sela kaki dan tumitnya. Kemudian yang terakhir ini adalah opsi, yaitu untuk lotion dan mewangikan kaki. Ini terserah juga, yang mau silakan, yang enggak pun nggak apa-apa, yang penting ada pelembabnya gitu loh. Kalau ini tuh kan untuk mewangikan, jadi untuk yang harus bekerja dengan menggunakan kaos kaki gitu ya, setelah jadi sebelum pakai kaos kaki itu ya, sebelum melakukan harus seharian pakai sepatu, coba diusahakan lembutkan kaki dengan pelembab dan juga dikasih ini lotion atau hand body gitu loh. Jadi untuk membuat si kaki ini dalam keadaan itu wangi gitu loh beb. Dan yang sudah saya praktekkan itu ketika kulit kita, kaki kita itu sudah direndam, sudah dikasih pelembab dengan baby oil gitu ya, atau minyak dan yang lain-lainnya, dan dikasih ini itu lotion, body lotion, itu kaki itu merasa nyaman banget loh. Kaki itu merasa nyaman, merasa bahwa kaki itu juga layak kita perlakukan seperti pipi gitu loh beb. Jadi supaya si kaki ini juga merasa nggak
diasingkan gitu loh, karena kaki kalau buat saya loh ya itu pentingnya apa, karena kaki dia kan yang menopang badan kita secara keseluruhan, kaki kita yang membuat kita bisa berjalan kemana-mana. Tanpa kaki kita nggak akan pernah bisa kemana-mana meskipun kita punya pipi yang seglowing apapun, begitu loh. Jadi intinya luangkan waktu untuk merawat kaki, walaupun nggak harus setiap hari, tapi intinya kita harus ada perhatian untuk kaki. Begitu loh ya pemirsa, sister and brother, semoga video yang sederhana ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya.